Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Itu tanda-tanda orang Jangan tua. bercandain David Bowie ya, sakral bagi Siapa gua ya. yang bercandain David Bowie? Gue tuh Tolong cuma ya. mau ngingetin lu doang, Nal. Lu tuh nggak perlu lah beli buku lagi. Kerjaan beli buku ini pun nggak ada nih yang belum dibaca satupun. Enak aja. Ini masih dibungkus plastik, berarti belum dibaca. Masih banyak yang belum dibaca emang. Lagian ntar kalau misalnya lu mau beli buku, belilah buku yang sampulnya gambar gua. Biografi. Nah, nggak ada yang menarik dari kamu. Jadi gue tuh emang seneng baca buku-buku yang orang-orang terkenal gitu ya. Ini David Bowie, ini terus ini ada apa? Iya. Bruce Springsteen, Makanya nanti Prince, belinya gitu, tuh YouTube, buku-buku gitu. yang sampulnya gua. Lu nggak mungkin jadi cover girl, apa namanya teh? Jadi sampul gitu, nggak mungkin. Gua Sampul dulu coklat dengan tulisan sukses bagi si Rajin. Itu beda dong. Jangan bilang sampul Yasin ya. Cerita mate ya. Cuman dulu tuh cita-cita memang pengen jadi model. Kan kalau model catwalk udah nggak mungkin karena kan badan tidak menunjang ya. Tapi kan sebetulnya kalau jadi gadis sampul gue tuh bisa. Udah kelewat waktunya, kecuali memang ada segmen orang-orang dewasa kayak kamu, perempuan-perempuan dewasa Angkatan gitu. 95 mah gue bisa juara. Gadis sampul 95. Lawannya siapa waktu itu ya? Ada Happy Salma. Ya. Juaranya kalau nggak salah Regina Pingkan. Wih, Juara kedua dan juara favoritnya adalah Andara Early. wih, masih apa? Karena gue kan memang ngikutin gadis sampul satu-satunya kesempatan gue pernah dekat dengan gadis sampul adalah pernah jadi MC penobatan gadis sampul tapi lupa tahun 2000-an berapa gitu. Oh, hebat. Gitu. Bagi gua mah tetap ya gadis sampul favorit mah adalah Dian Sastro. Indira Sudiro. Indra Sudiro, dia bukan gadis Oh, sampul, bukan. Putri Indonesia. Tapi yang datang kali bisa ini, bedain gue. ya nggak ada beda. Kalau Putri Indonesia mah di dalam satu perhelatan besar waktu itu ikutan Putri Indonesia dan Miss Universe Indra Oke, Sudiro. oke. Kalau gadis sampul itu dulu sesuatu hal yang sangat prestis lah. Kalau sekarang kan udah nggak ada ya gadis sampul gitu kayak Majalah kurang. gadis udah nggak ada ya? Masih ada gadis? Enggak ada majalah gadis. Coba gadis Udah nggak tanya ada, sama kan? Bobo. Udah nggak ada majalah gadis. Udah nggak ada lu. Nggak ada ya? Nggak ada. Femina juga udah sebulan sekali kalau nggak salah. Ya, nah Rotizen yang bakal kita ajak ngobrol kali ini adalah dia ini gadis sampul tahun 95. tahun 95 ya. Udah lama nggak ketemu kita juga ya, Kalau gue udah masih ada lah irisan-irisan dengan dia. Makanya nih roti di sampingku. Aduh, apa itu? Ronald Tike bersama gadis sampul yang ingin kurus. Grandol Imanjaya. Oh, Grandol apa? Gadis rambut bondol, imut, manja, dan berjaya pada zamannya. Andara Early. Andara Early. Dia kan dulu mah rambutnya brondol ya. Dia tuh memang dulu Apa kabar? ciri khasnya Ya adalah Allah. rambut pendek. Neng, gadis sampul. Pertanyaannya rambutnya masih pendek nggak sekarang? Rahasia dong. Oh, ternyata rahasia. Kenapa kamu main terlibat saya? Enggak. Karena dulu tuh image ya, kalau ingat dulu ada video klip Singiku. band Singiku ya. Ku senang, ku telah bebas. Modelnya doi. Makanya ngelihat anaknya, siapa anak lu namanya? Gamila. Gamila. Ini mirip banget Early waktu video klip Singiku. Tahun berapa itu? Itu 96 kalau nggak salah. Tahun 96. Oh, masa jaya-jayanya dong Oh, dulu. jaya banget. Juara kedua dan juara favorit. Iya, Maya lah 2 sepeda keliling komplek. Juara kedua gadis sampul. Gadis Bener sampul. juara satu Regina Pingkan. Regina Pingkan. Regina Pingkan kemana? Ah, itu Ada dia. di Bogor. Oh ada Oh, di ada. Bogor. Buka masakan Manado. Oh, enggak. Tapi biasanya yang juara Bukan kedua. dia yang itu. Tapi biasanya juara kedua lebih sukses. Iya, tapi memang terbukti Ya, kan? kan siapa? Judika juara Judika, kedua. betul. Delon. Delon juara kedua. Udah Early. aja. Sampai situ. Neng, tapi sekarang apa kesibukannya? Kesibukannya nggak ada. Wah, nggak mungkin dong, masa nggak ada. Karena dulu kalau misalnya inget lu ya, main film kan. Host TV. Host TV iya, ngemsi iya. Nah, tiba-tiba berhenti dari dunia hiburan. Itu kapan? Itu sebenarnya kayak 5-6 tahun lalu tiba-tiba ngerasa jenuh banget sama dunia entertainment. Ya soalnya kebayang dari 95
terus mau 30 tahun, pokoknya udah mulai lewat 25 tahun tuh kayak yang, mau ngapain lagi ya? 25 tahun usia tuh 25 tahun karir? Karir. 25 tahun karir. Okay. Karir gitu. Itu bener-bener kayak jenuh banget kayak ngerasa ngapain lagi ya di dunia. Karena dia mulainya masih muda banget. 15 tahun dia masih muda banget waktu mulai. Oke, lalu? Terus saking enaknya, saking jenuhnya, karena trennya kan udah mulai masuk yang digital, di mana udah mulai banyak influencer, selebgram, mereka dengan hobi-hobi foto, posting dan lain-lain. Kita udah Koream ya. Sedangkan gue ya kayak capek, gue melakukan itu dulu setiap hari sampai seenak itu. Tiba-tiba tuntutan pasarnya menuntut seperti itu lagi, akhirnya jadi enggak lah, gue kayaknya nggak begini gitu. Jadi akhirnya nyari, gue butuh kesibukan lain yang bisa bikin gue bersemangat lagi. Jadi akhirnya mutusin untuk tadi mau sekolah, mutusin untuk kerja kantoran. Hah? Pernah jadi karyawan kamu? Iya. Kerja kantoran? Serius. Oh ya? Iya. Apa perusahaan apa? Jadi apa? Sempet masuk di startup, jadi gue apply. Jadi waktu itu ngobrol sama teman. Lucu amat. Iya. Jadi ngobrol kan. Tadi mau sekolah, terus teman bilang, lo end up-nya mau ngapain? Kan kerja juga, nyari duit juga. Iya. Ya udah mendingan masuk ngantor aja mau nggak? Gue kerja di mana? Kalau gue masuk agensi lagi udah nggak mungkin lah. Culture-nya udah beda. Ya udah mau cobain aja nggak startup? Ya udah coba deh cari. Kayaknya ada yang cocok nih. Oh jadi nyari, bukan rekomendasi teman, bukan kerja di perusahaan teman. Enggak, nyari. Terus habis itu gue apply. Perusahaan di bidang apa? Startupnya? Retail fashion. Oke. Retail fashion. Masih nyambung lah ya. Masih nyambung. Biarpun pas masuk, gue nggak tahu sama sekali. Ya karena kan anak-anak sekarang beda. Nggak, emang disuruh ngurusin apa? Fashion muslim, desainer fashion nggak ada yang gue tahu. Terus suruh ngurusin selebgram, gue juga nggak ada yang tahu. Itu sama dong sama kita masalahnya. Jadi gue kayak, iya saha, langsung pusing. Jadi klien minta segini. Siapa ini? Udah, jadi ngurusin itu berlangsung 2 tahun. Abis itu dapat tawaran, bukan tawaran sih sebenarnya, ada offering, ada lowongan, lowongan coba apply lagi masuk, dan ini selanjutnya itu bukan di startup tapi di perusahaan logistik. Sekarang masih? Udah enggak, udah resign. Sebentar, logistik tuh ngirim-ngirim barang, paket-paketan? JNE ya? Bukan. Masuk, silakan Pak Ferry. Pak Ferry, betul. Pak Ferry JNE, Pak Ferry bener. Si Cepot ya? Cepot wayang. Ninju bukan? Cuman JNE disebutin jelas. Pak Ferry. Nggak enak Pak Ferry. Jadi itu 2 tahun di logistik, berapa lama? Logistik 3 tahun. Oh lebih lama di logistik. Nah itu kan dunia lebih beda lagi dong. Beda lagi. Itu ngurusin apa? Di logistik ngurusin barang-barang orderan untuk import. Wah. Wih. Kamu di belakang meja gitu? Belakang meja ngobrol sama siapa ya? Ya klien-klien. Kalau supplier gitu. Terus waktu pas di yang startup itu ketemu sama cari-cari sponsor untuk event-event dan lain-lain gitu juga. Tapi kalau dikembalikan ke dulu awal kamu, maksudnya ke sekolah formalnya nyambung nggak sebetulnya? Lumayan, karena dulu periklanan. Oh ya pasti masih nyambung. Nah, tapi lu masih menggunakan ini nggak ke gue loh Anda Arlian, karena bagaimanapun kamu adalah well known people. Nah, karena gue bekerja di zaman now, di mana isinya adalah para generasi Z ini. Y atau Z lah ya. Sebentar lagi bakal Alpha malah. Iya benar, balik lagi. Itu banyak yang nggak tahu. Iya sih. Banyak yang nggak tahu. Mungkin maknya tahu. Iya. Kamu lahir tahun berapa? Aku 95 Kak. Oh, habis gawe. Aku udah jadi juara. Gue udah nyari duit nih baru brojol gitu. Aku ini Kak. Oh iya. Cuma ngerasa dapat ambience-nya kan beda. Mereka kan punya hype yang beda ya. Tapi ya culture-nya juga tetap beda lah. Kita kan berpikir solutif gitu kan, pengennya hasil akhirnya kayak gimana. Kalau mereka ya hype di awal gitu. Tapi seru sih. Generation gap gitu
mengganggu nggak sebetulnya buat kamu? Tergantung kerjaannya. Ada kerjaan-kerjaan kayak yang waktu di startup nggak terlalu mengganggu, malah lumayan menyokong gitu ya. Tapi begitu yang masuk ke logistik agak mengganggu gitu. Banting setir dari dunia hiburan ya ke dunia bekerja gitu, dunia jadi seorang karyawan dan segala macamnya. Kalau kita urut lagi ke belakang, Early ini kan termasuk yang kontroversi ya, ketika menjadi seorang model di majalah yang pertama kali terbit di Indonesia, majalah dewasa, majalah Playboy Indonesia. Tapi sebenarnya fotonya pada saat itu nggak terlalu seksi juga sebetulnya ya. Sebenarnya juga pada saat itu dan sebelumnya banyak yang lebih heboh. Betul. Sebut saja majalah P misalnya. Iya betul. Namanya apa? P, majalah P, pop itu. Populer. Atau majalah M. Iya betul. Iya. Udah lupa semua. Itu lebih boleh-kakan. Lebih terbuka. Cuman karena nama pemelatak gitu ya. Cuma karena nama begitu ya semuanya. Nama Playboy konotasi sudah sangat kuat. Dan kalau kita lihat di luarnya pun seperti itu, makanya kontroversi banget. Dan kamu termasuk yang waktu itu keputusan besar banget. Besar loh tuh ngambil. Karena pada saat ditawarin sama Mas Erwin kan awalnya gitu, itu kayak agak kaget juga, why me gitu, karena datang ke kantor mereka, ini nih di jendelanya ditulisin banyak, nama-namanya nama-nama bomsek semua ya, semua gitu kan, kayaknya gue gak ada apa-apanya ya, kenapa gue gitu kan. Terus Mas Erwin bilang, enggak, pengen sesuatu yang beda aja, bukan sesuatu yang udah mainstream, orang udah tahu dan udah kayak udah biasa aja. Kalau ngeliat si A, udah tau lah pasti bisa begini. Nah, pengen lu gitu. Terus gue kayak, perasaan dari dulu kayaknya kalau dapat karakter-karakter juga yang imut-imut gitu kan, dapat 95, 96, ditawarin video klip, kita ngebayangin, wah video klip kayak Cut Mini nih ya, kayak Nusa di atas balkon gitu, cantik gitu, ada gue ya kepang, kasih tau gue, nggak cantikin di sini kan kebayangin pengen gitu kan gitu. Terus ternyata Mas Erwin nawarin, enggak, ini Playboy ini beda gitu konsepnya. Pokoknya lo hanya ngejalanin, ya udah tugas lo sebagai foto model, that's it. Ini konsepnya dikasih lihat gini-gini dan kita tidak ada telanjang ya, pokoknya dia ngomong gitu, tidak ada telanjang. Itu memang konsep dari awal Playboy Indonesia tidak ada telanjang ya, tidak ada full nude. Jadi nggak ada telanjang sama sekali. Terus abis itu pas gue ngeliat juga artikel-artikel yang di dalamnya itu kayak gimana, gue ngeliat kayak kayak majalah biasa artikelnya aja bagus kok. Playboy juga kan sebetulnya di luar juga memang artikelnya bagus. Hanya memang mereka ada menjual gambar gitu. Ya karena kalau misalnya mau bicara hardcore, hustler, betul. Atau penthouse lebih wow gitu ya. Kalau Playboy lebih ada isinya sebetulnya artikel-artikelnya ya. Mungkin karena gue nggak baca juga ya, jadi gue kayak nggak ngerti gitu. Oh iya. Masih banyak di rumah saya tuh. Mau gue buang, cuma mau gue hilangkan dari rumah gitu kan ya. Tapi sayang ya. Nggak sayang, kemanain gitu. Iya betul. Takutnya dibaca orang ya. Nah, saya tidak mau jadi dibakasi sama orang kan jadi dosa kan, jadi dosa jariah sama saya. Betul, jadi di rumah saya ada segini, jadi nggak diapa-apain aja. Iya, disimpan aja ya. Dilaminating. Kayak gini-gini masih belum dibaca, masih dibungkus. Dibuka dong kalau itu mah. Udah nggak bisa dibaca ke lengket. Lengket kan udah lama. Iya udah lama. Oke. Akhirnya waktu kamu memutuskan, gue mau menjadi model Playboy Indonesia pertama. Keputusan yang kamu ambil sempat diobrolin sama siapa? Orang tua tuh. Keluarga iya, orang tua. Pertama orang tua, kemudian habis itu orang-orang terdekat juga minta masukan ini gimana gitu, karena pastinya kan ada pro kontra kan gitu. Tapi di satu sisi bad news is a good news gitu kan. Aku juga ngerasanya kayak wah ini jadi sesuatu yang dalam karir ada sejarahnya ya. Semua butuh momentum. Momentum, and that's bener. your momentum Iya, pada saat gitu. itu Jadi ya. kayak bukan ngambil kesempatan tapi setidaknya ya gue cuma pengen aja ngerasain sesuatu yang fenomenal. Mungkin kalau ditawarinnya adalah yang edisi kedua ya udah biasa aja. Udah biasa aja gitu kan. Betul. Ini karena perdana pertama ya udahlah. Go for it.
gue ngerasanya di situ koridor gue juga masih seperti gue menjalani permodelan. Jadi ya udah. Do you still have the copy? Masih ada yang gede juga. Gede karena di waktu itu di print kan sama si Mas Erwin. Jadi ada dua ini sih, dua orang yang sangat ikonik kalau dalam hal foto-foto yang seksi itu. Satu, Sofia Latjuba waktu itu. Yang gini ya, yang kayak nggak pakai baju, kayak nggak pakai Satu baju. lagi foto lu yang sebenarnya nggak ada seksi-seksinya sama sekali. Nah, setelah lu berubah nih sekarang lebih sebentar. Ketika foto itu udah beredar, mempengaruhi karir kamu nggak? Kamu kan dapat banyak penolakan tuh di beberapa tempat kan? Nggak boleh. Enggak sih sebenarnya, penolakan sih enggak. Malah penawaran yang kadang-kadang semakin liar, semakin banyak gitu. Karena mungkin orang mengkonotasikan begitu kita hadir ke majalah-majalah dewasa, itu seperti kayak etalase buat mereka. Wah, ini mah nih. Bisa nih gitu. Bisa keles. Terus gue kayak, hah, ini apaan sih nih, kok jadi begini? Itu sempat agak-agak kaget. Yang paling kaget sih waktu itu Beta, kan manajer kan gitu. Dia kayak stres sendiri, kenapa dia tawaran seperti ini? Gue juga jadi kayak, oh ya ini mungkin imbasnya adalah seperti ini. Tapi ya udah balik lagi, kita ngebuktiin bahwa ini kita profesional aja, nggak ada di belakangnya. Ada udang di balik batu gitu, terselubung tiba-tiba, wah, Hey Jut nih abis foto Playboy tiba-tiba, wah rumahnya di Pondok Indah beli baju biasa aja terus ya. Gitu aja rumah kita mah gitu. Sekarang gak usah foto juga banyak. Pernah saya bingung, dia kerja apa ya mobilnya bisa bagus begitu ya? Kok ganti mulu Kita ya? pesan dari pagi apa tengah malam gak begitu-begitu. Husnuzon aja. Dia nabungnya bagus. Iya. Iya, bagus kan? Betul. Mungkin Harus ada pause nih, bagus. iya, biasanya begitu memang punya aset yang bagus ya. Rumah gitu. Tadi terusin pertanyaan gue tadi. Setelah lu berubah gitu ya, lebih tertutup. Tapi anak-anak tahu gitu cerita emaknya pernah foto di majalah dewasa. Pasti tahu lah, karena kan digital kan pasti selalu ada. Tapi kan digital kalau nggak dikasih tahu juga nggak tahu sebetulnya kalau nggak di-trigger. Iya, tapi itu kan it's way back 20 benar. 30 tahun lalu Cuma gitu anak loh. gue kan bisa aja kayak nyari tiba-tiba Andara Arli, keluar di Google kan keywordnya kan gitu. Jadi kamu milih ngomong aja? Mendingan ngasih tahu, oh nih dulu pernah kayak gini, tapi bukan sesuatu hal yang kita ngerasain wah ini jadinya aib atau gitu apa enggak ya, ini fase hidup yang pernah kita lewatin aja. Iya bagus. Apa komentar mereka? Ya udah mereka bukan ngeliat itu sebagai hal yang ya balik lagi tergantung kitanya sih Nal. Iya. Kalau kitanya ngasih petuah bahwa ini bukan sesuatu hal yang aib, tapi juga bukan sesuatu yang diubar-ubarkan atau mungkin diwajarkan gitu. Ya pengajaran dari orang tuanya. Karena kan lu itu sebenarnya sekarang udah enak hidupnya. Yang punya Andara siapa? Raffi Ahmad cuman Sultan, Andara ini yang punya Andara. Nama juga Andara Early, orang yang datang awal-awal ke Andara. The one who early come to Andara is her. Andara Early. Iya. Early Andara sebetulnya namanya tapi itu. Tapi itu literally seperti itu sebenarnya kemarin. Jadi sempat tahun 2006 deh ya. Gue itu sempat tinggal di Jalan Marga Satwa. Oh, daerah situ juga. Sebelahan persis sama Andara. Emang karena ngincernya, Aing pengen rumah di Andara nih. Jadi kayak Betawi-Betawi. Nama Andara tinggal di Andara. Ya kan? Wah, udah ngincer. Ngumpul duit, wah kebeli nih. Bisa, DP lah. Udah mau DP-in, besokannya. Maaf ya, programnya udah selesai. Oh, programnya selesai? Enggak, kamunya doang. Ya, acara TV. Ya, 2006 akhirnya nggak jadi DP, DP-nya udah mau masuk gitu. Tuh kan bener Nal lu tuh. Yang early di Andara tuh memang harusnya Andara early. Ini memang harusnya. Harusnya bayar royalti sama kamu loh. Tapi dia nggak pakai hak Andara. Lu beli tanah di situ semuanya jualin sama Raffi. Belum duitnya juga waktu itu juga ya. Ya kalau Raffi punya rumah harganya berapa di Andara lagi. Di Andara itu berapa M ke rumahnya yang baru? Banyak lah pokoknya mah. Iya. Nah, gue tuh baru dengar kemarin cerita ini sangat menginspirasi gue banget karena ini cita-cita. Gue tuh kan nggak pengen punya utang. Kayak udah lunas belum, Dek? Udah malu mah. Udah.
Jadi setahun. Bo, masa tiap episode kita bahas? Jangan dong. Ya, tapi istilahnya tuh gue baca di satu, ya namanya juga di Indonesia ya, apapun jadi berita. Si Early ngelunasan KPR aja jadi berita. Ada gitu. yang tahu berita itu? Langsung ada beritanya bahwa lu melunasi KPR 12 tahun lagi sebetulnya KPR-nya. Tapi udah dilunasi sekarang. Udah dilunasin sekarang. Alhamdulillah. Ya. Habis apa aja tuh 12 tahun ngelunasin? Habis semuanya. Habis-habisan. Tapi kok seberani itu, Neng? Ini juga lucu. Jadi kan gue udah ngantor, terus laki gue juga ngantor, terus Oh begitu ngantor? Bugi ngantor. Udah nggak ben-benan? udah nggak. Pokoknya awal nikah Ya itu ampun. langsung gue suruh ngantor. Dua-duanya langsung berubah Berubah. switch karir Switch gitu. 10 tahun ya udah nikah sama Bugi ya? Oh gitu. Mau 12. Mau 12. Waduh, 12. Kalau Bugi kantor apa Bugi? Di TV dia. Oh di TV. Di TV. Oke, gitu. terus? Jadi ngantor, terus kita kan pas masuk pandemi kemarin, 2 tahun pertama kita masih oke lah, bisa adaptasi. Tapi pas mau masuk tahun ketiga, udah mulai gila nih. Maksudnya stresnya, karena pressure-nya kayak tiba-tiba lo jam 8 masih dikejar-kejar meeting, minta revisi paket ini kan dia stres. Dia akhirnya bilang, udah deh, aku resign aja gimana, boleh nggak gitu. Terus gue mikir-mikir, ya udah deh, daripada gue ngeliat dia juga stres terus begini, kan imbasnya ke gue sama anak-anak gitu kan. Gue bilang sama dia, ya udah, nggak apa-apa deh kamu resign, toh masih ada aku posnya gitu kan. Jadi kita untuk buat daily cost dan lain-lain masih bisa inilah Di-handle ya? di-handle. Dia 3 bulan ini habis resign, dilalah gue dapet case yang sama. Jadi tiba-tiba, loh kok gue tiba-tiba jadi dicari-cari kesalahan nih, udah mulai nggak fair, itu menurut gue ya gitu. Terus gue diskusi lagi sama dia, nih gue kayaknya nggak sanggup nih kok diginiin, nggak bisa caranya kayak gini. Udah akhirnya gimana? Cabut aja apa enggak? Ya udah cabut aja, dia juga masih ada emosi begini kan. Berani banget. Nah, dia bilang udah cabut aja. Tapi kan belum ada kerjaan, udahlah bismillah. Kita karena yakinnya biasanya kalau nggak 3 atau 6, nggak nyampe 6 bulan deh, suka udah dapat menggantinya gitu. 3 bulan, tiba-tiba masuk 6 bulan, loh kok kita belum ada tanda-tanda nih. Sedangkan sisa-sisa uang gaji kemarin dan lain-lain udah mulai menipis. Berarti dong. emang hidup dari tabungan aja itu mah ya? Dari tabungan sebelumnya enggak, karena ngerasa masih ada sisa gaji, masih apa. Terus 6 bulan udah berjalan kita belum dapat mengganti, mulai panik. Karena kan kita punya cicilan KPR. Pengeluaran terbesar pasti cicilan KPR. Cicilan KPR, dan itu mau nggak mau kita harus ngambil dari tabungan. Kalau kita si sisa-sisa gaji ini udah nggak ada lagi kan, kita harus ngikis dari tabungan. Gue bilang sama dia, ini gimana caranya? Source-nya tetap mau nggak mau harus dari tabungan. Tapi pemasukan baru belum ada yang reguler. Ini gimana? Terus dia bilang, coba deh bisa nggak tanyain ke bank, kita kecilin aja nilai cicilannya. Yang tadinya misalnya 20 juta, bisa nggak jadi setengahnya, minta jadi 10 juta. Oke, tapi lama lagi. Ternyata bisa. Tapi ya itu, dari yang harusnya gue sisa 12 tahun, jadi molor, jadi 18 tahun. Aduh. Ngapain? Bunuh diri. Sedangkan Kita usia udah mulai kan. Sedangkan gue belum tahu kan dapat pemasukan lagi yang reguler kapan gitu kan. Waduh, nggak bisa nih kayak gini. Telepon lagi. Kalau misalnya sisa hutang sebenarnya berapa sih? Pengen ngecek kan. Karena udah ngerasa dari tenor 20 tahun, udah 8 tahun jalan nih, sisa 12 udah kan. banyak lah gitu ya. Banyak. Berapa? Hah? Ngurangin setik. Sama yang gua awal pinjam. Langsung, hah? 8 tahun bekerja, kerja keras sebagai kuda, sia-sia cuy. Masih sama angkanya? Beda tipis banget. Kan bete banget. awal tuh bayar bunga doang, Iya, nah. jadi kayak cuma beda 2-3 juta meren. Padahal 8 tahun itu teh. 8 tahun si Bugi langsung kayak, apa? Aku dibagi-bagi, segala lupa. Aduh, sedih banget. Langsung yang dia leles kan, aduh gimana ya. Udah. Kok aku ikut emosi sih? Ya nggak usah emosi, kan kamu nggak ikut nyicilin juga. Enggak, ini merasakan aja gitu. Untuk saya nggak punya Udah, cicilan. coba cicilin yang aku. Nah, saya tidak ikut merasakan. Iya, terus akhirnya udah deh, segitu utangnya. Mikir-mikir lagi, kalau kita mau lunasin syaratnya apa gitu. Tinggal bayar sisanya sama penalti. Penalti berapa persen sih? Ternyata nggak nyampe 5% waktu itu hitungannya. Hitung-hitung, loh kok jauh lebih sedikit, maksudnya dibanding yang kita harus 14 tahun lagi itu kan. Yaudah deh, coba bongkar tabungan. Ada berapa?
semua di rekening bank A, B, C gitu. Dikorek-korek-korek, punya apa? Kamu kan punya emas, si Bugi. Wah, tahu-tahuan lagi lo, gue punya emas, gue nggak bisa ini lagi kan, udah nggak bisa nyumput-nyumputin lagi kan. Udah coba tas lagi, emas lagi naik tinggi, juga. Alhamdulillah. Dan Tanya-tanya ke toko emas langsung. Jual semua. Bisa nggak ini? Oh boleh Kak gini. Ya udah aku datang. Jual-jualin semuanya, kekumpul langsung. Saya mau lunasin. Bismillahirrahmanirrahim. Lunasin biarpun Mas selesai ke bank untuk lunasin, tanda tangan semuanya, nggak dapat si surat-surat, sertifikat belum surat-surat dari banknya. Terus kita ke ATM. Kebayang sih Neng, kebayang. Cuma ya udahlah utangnya. Tapi lega di satu sisi lega gitu. Kamu gak punya utang lagi. Alhamdulillah. Berarti dari nol banget ya? Nol banget, bener-bener nol. Oh my God. Gitu. Berarti hidup kamu dari nol lagi itu udah berapa lama nih sampai hari ini? Waktu itu selesai itu nyicil kok jadi lupa ya bulan apa ya kemarin. Bulan. Sebenarnya betul yang membuat April kayaknya 2023. Sebetulnya kenapa kita tuh harus punya hutang? Biar inget terus, ini begitu nggak ada hutang lupa dia. Kapan ya? Tuh membuka hutang kayaknya kamu pasti masih inget. Kayaknya 2000. Iya bulan April, bulan ini. April deh kayaknya. Berarti ini kami syuting bulan Juni. Berarti baru 3 bulan ini kamu hidup dari nol lagi gitu? Iya. Jadi dari sisa-sisa duit. Jadi sekarang lagi berpikir lagi kira-kira karena belum dapat pekerjaan yang reguler juga kan. Kita harus mikir lagi plan selanjutnya. Kita harus ada action nih. Kita mau ngapain? Ya udah sampai kepikiran. Gue akhirnya anak seneng kan si Gamina tuh seneng dibikinin bekal-bekal. Ya udah bikin sushi deh buat sekolahnya dia. Iseng posting. Ada orang tua yang apaan tuh mak? Oh gue mau dong, anak gue mau. Akhirnya loh kok banyak yang mau. Akhirnya gue jual masih Alhamdulillah. Masih jalan? Masih jalan ya, maksudnya itu lumayan penambahan buat jajan-jajan anak. Terus ngeliat anak orang, kok karunya pulang sendiri naik ojek online. Terus ibunya kemana? Nelfon ibunya, mak lo di mana? Kok anak lo gak dijemput gitu? Kan gue kerja mak gitu. Oh emang rumahnya di mana? Ternyata nggak jauh dari sekolah. Akhirnya gue tahu, mau antar jemput gak? Mau, daripada mobil gue kosong, nganterin anak gue juga, anak orang gue angkut ya. Jadi ada berapa antar jemput anak kamu? Anak ada 4 atau 5 anak deh. Alhamdulillah. Lumayan buat bensin, tambahan bensin. Nah terus kemarin sempat mikir lagi, wah nih ayam fried chicken gitu kayaknya menggiurkan, kayaknya enak. Langsung tanya, ini berapa nih franchise-nya? Yang pinggir-pinggiran, terus temen sempat bilang, lu gak malu teh, lu kan artis. Terus gue malah ngeliatin dia, kenapa gue mesti malu? Perasaan gue waktu SMA, gue kayak ngayal-ngayal, kayaknya enaknya kerja di luar negeri jadi kasir di McDonald gitu. Gue malah kayak pengen gitu. Bikin dong Donalan ya. Aduh. Iya kan? Iya. McDonaldan gitu dong. Jadi aus. Dia mesti buka loh. Atau ya kalau nggak mau itu taco. Itu kan makanan Meksikoan. Meksikoan. Buat apa gengsi betul ya? Iya, betul. Jadi punya akhirnya si ayam itu? Belum. Lagi nyari-nyari tempat dulu kira-kira. Gini sampai gue tuh ngobrol sama laki gue tuh keinginan pengennya seperti itu. Apa? Pengen ngelunasin utang gue ke bank. Masih berapa lama lagi? 5 tahun lagi. 5 tahun lagi. Tapi setelah gue tanya, angkanya pun tidak bergerak dari sebelumnya. Makanya tinggal sedikit lagi sih sebetulnya, cuman beresin dong. pengen banget gitu, tapi gue bingung apa yang dijual, masa jual rumah? Ya masa jual rumah buat bayar rumah lu gimana? Aku tuh sebetulnya pengen nyicil, cuman buat apa? Nggak punya buat dan dari awal dia nggak mau diajarin sama mama nggak berhutang. Ya, bagus. Jadi kalau itu. misalnya belum punya uangnya ya nggak usah punya, nggak beli apa-apa gitu lah. Iya, gitu makanya yang dulu, berhutang sama Ronald, inget dong. tapi diutangin banyak, gitu nggak balik-balik uangnya. Tapi rata-rata hidupnya nggak bahagia, hancur semuanya. Karena aku tuh pernah Bener, yang minjem uang sama gue nggak dibalikin, ada yang stroke, ada yang hancur ditipu lagi sama orang lain. Allah mau uningan, sakitin terzalimi saya teh. Hati-hati dibawa mati neraka anjing. Bener.
Jadi emosi. Gue tuh kerja dari pagi dipinjem modalnya cabut goblok. Kesel gue anjir. Yang bisa nagihin utang-utang gue kasih 10%. Banyak yang mau. Gue bikin sayembara anjir. Yang bisa menagihkan utang-utang saya akan saya jadikan saudara jika dia laki-laki. Kalau perempuan? Saya nikahi. Ya. Jadikan saudari dulu, baru dinikahi. Tapi bener, ini bukan rekayasa ya. Jadi gue kan suka seneng bacain ini status-status WA gitu kan. Ada dia tulisnya gini, apalagi ya? Kayaknya lagi mikir. Itu tuh apa? Apalagi itu apa? Ya kayak muter otak lagi, gue harus ngapain ya gitu. Keren. Untuk ini aja, untuk nyari cuannya. Nyari kesibukan, nyari cuan juga cuan, gitu kan ya. Jadi Susi jalan. Nggak antar jemput ya kan, anak. kalau sekarang karena jalan. libur jadi break dulu ya anak sekolah kan. Lah, kenapa harus break dulu? Ya kan libur. Jangan buat anak sekolah aja. Diseriusin dong. Antar jemput karyawan mungkin. Iya benar bisa aja nanti dari situ. Jadi nanti beli armada lagi. Antar jemput karyawan kan jadi saya yang ngejemput saya Endra Early. Nanti mah tuh harus udah ada pegawai masa yang antar. Kasihan dia badannya cuma 1. Jadi ngajak kerja sama Pak, saya antar jemput karyawan PT Astra Honda Motor, tapi cuma 4. Sedikit rame aja. Harusnya bis gitu yang panjang. Usaha yang lain masih ada yang waxing kayak gitu-gitu masih ada. Udah enggak, cuma itu aja. Padahal kamu bisa tuh sambil nganter sambil waxing. Apalagi kira-kira sok. Nah, jawaban WhatsApp kamu status WhatsApp. Apalagi ya? Apalagi setelah coba? fried chicken ini lagi dikeceng-keceng. Belum ada kepikiran kan. Soalnya gitu sih, sebenarnya nggak terlalu bisa bisnis. Cuma kayak pengen ngerjain sesuatu, taunya ada cuannya gitu. Jadi nggak yang benar-benar dipikirin, nggak ada yang benar-benar dipikirin. Nggak ada sedikit pun rencana kembali ke dunia hiburan lagi. Ada sih, ada. Cuma ya balik lagi kan pilihannya tuh udah nggak banyak, lebih selektif lah gitu. Iya. Jadi medianya juga kan digital juga sekarang udah lumayan banyak. Asli malas neng digital nih. Bikin Capek konten gitu malas. Nah, nggak males gua. Ya kan si Gina bikin tuh sama Kinos, lo Bugi bikin dong. Nggak lucu dia mah. Kasihan Bugi. Jangan gitu atuh. Tapi emang iya. Gua mau bicara fakta. Kalau emang ternyata menghasilkan, gua akan bilang iya emang cocok. Tapi Bugi udah kantor lagi? Belum, masih jadi pengacara. Pengacara gitu, pengangguran banyak acara. Tapi mau ngeband lagi Cina ya? Mau. Tapi ya gitu, kan dia sebenarnya nggak bisa bikin musik ya. Dia cuma yang ayo dong gitu. Dia mah pemain. Dia cuma gebuknya aja gitu kan, timekeeper lah ya gitu. Tapi ya kudu nungguin temen-temennya yang mendapatkan wangsit. Aduh, tunggu ya, belum dapat inspirasi bikin lagu baru kan lila ya. Tapi kayaknya lebih bahagia ya Neng ya, udah nggak punya tanggungan istilahnya. Bahagia sih, alhamdulillah. Cuma ya di satu sisi ya kan kita harus mikirin sekarang kita mau ngapain gitu kan. Terus ada kebutuhan-kebutuhan yang harus kita tetap jalanin gitu kan. Hari-hari anak minta jajan, terus listrik kudu dibayar gitu kan. Kayak gitu-gitunya. Kecil sih, cuma tapi ya kalau nggak ada ya bener-bener kerasa oke gitu. Ya, dan ini memang yang mengalami kisah seperti Erli juga mungkin juga banyak. Karena pandemi kemarin luar biasa sih. Banget. Alhamdulillah sih waktu kemarin pandemi 2 tahun kita masih siaran radio yang MC offer juga masih ada. Bener. Banyak banget cerita terutama mereka yang di dunia hiburan. Nol aja gitu 2 tahun tuh gitu kan ya. Over kan. Betul. Dunia hiburan dan ternyata bekerja kan ternyata Erli juga karena Bugi sama Erli juga terkena imbas dari kemarin. Ya tapi insting manusia untuk beradaptasi itu kan tinggi, makanya Erli membuktikan gitu. Oke, dihantam kayak gimana juga intinya mah kompak mereka berduanya ke. Nah, apa yang harus disiapkan untuk orang-orang yang mungkin pengen seperti Erli, pengen gue juga nggak pengen ada tanggungan lagi, pengen lunas KPR, pengen utang sama banknya selesai. Apa yang harus disiapin? Nabung, ya udah paling bener nabung. Nabung maksudnya gini, gue itu beruntung karena waktu dulu setiap gue punya penghasilan sedikit sekecil apapun, gue paksain untuk jadi emas. Gue beliin gitu. Karena gue itu sebenarnya nggak terlalu bisa nabung, gue nggak bisa nabung. Ke emas kamu mah ya? Jadi akhirnya gue harus effort nih, kalau misalnya gue jadiin emas kan, kalau gue mau cairin kan harus keluar dulu ke toko emas dulu gitu kan. Gue harus gue gituin, jadi duitnya nggak bergerak lah gitu. Sedangkan kalau misalnya di tabungan kan pasti
sedikit lah, 1 juta lah, Bener. 2 juta lah nggak mau. Kok habis juga? Cuma buat online lah apa kayak gitu. Nabung sih udah paling benar. Itu kebantu banget. Begitu kemarin kita mau, udah deh kita mau lunasin aja nih. Itu ya karena selain ada tabungan, yang tadinya kita mikirnya ini buat pensiun, masa tua, itu mau nggak mau harus kita ambil semuanya. Untungnya kita udah nyisihin nih buat anak sekolah. Anak sekolah juga sebenarnya belum sampai lulus banget gitu ya, baru yang sampai 1-2 tahun ke depan lah. Untuk si Gamila 1-2 tahun ke depan SD. Magali untungnya juga udah untuk Magali udah mau kuliah coba. Tahu aku segede gininya nih Magali. Gak kecil-kecil amat kok. Lo emang segede gini tuh Magali, segede gininya gitu. Tapi dengan kalian gitu kan, anak 2. Sekarang dari nol lagi gitu kan. You live from the scratch gitu kan ya. Takut nggak? Takut ya, pasti takut. Ada rasa takut ya? Takut. Cuma ya karena masa depan kan nggak tahu, nggak kita pasti nggak tahu. gitu. Cuma kalau gue mikirnya diyakinin aja ini nggak lama gitu loh. Kan kita harus berprasangka baik ya. Kan Allah juga udah iniin kita sesuai dengan prasangka baiknya gitu kan. Aku akan menjadi seperti prasangka hambaku. Ya. Jadi gue harus berprasangka ini sebentar, ini nggak lama, asal gue bisa legowo, asal gue bisa enjoy menikmati proses yang ada sekarang, fase yang saat ini nggak akan lama kok. Gitu. Tapi sekarang fase ini berat nggak bagi kamu? Sebenarnya kalau mau gue bilang berat ya pasti berat, tapi ya gue harus jalanin ini gitu, harus gue hadapin dan gue nggak perlu yang kayak aduh malu ya gini-gini jadi nggak pede atau apa, yang enggak, biasa aja gitu. Maksudnya ada kondisinya ya kita butuh duit pasti, nggak ada yang nggak butuh gitu kan. Tapi ya balik lagi ya bukan seperti kan ada yang berita-berita kemarin, Andara Arli terlilit hutang, alhamdulillah. Ada berita gitu? Nggak sampai terlilit hutang, malah gue lunasin hutang. Iya benar. Tidak terlilit hutang, gue lunasin hutang. Tapi memang keuangannya sudah menipis. Iya. Tapi ini juga jadi pembelajaran sih buat teman-teman kita mungkin yang keadaannya sama Arli gitu, yang harus berjuang lagi dari nol gitu ya. Hadapi tuh dengan senyuman gitu, berprasangka baik, terus juga jangan jadi minder dan segala macam, karena banyak ya gengsi. Aku udah begini gengsi kan, aku dulu artis gitu kan ya. Enggak, pokoknya lakuin aja. Mungkin juga basicnya love language gue kan sebenarnya giving. Iya jadi sih. Gue harus seneng ngelakuin sesuatu, doing something, beliin sesuatu, ngasihin orang atau apa. Kayak kemarin juga, aduh gue kayaknya pengen ngasih gitu ya, pengen sedekah, tapi gue kan lagi nggak punya juga ya. Aduh gue bisa apa nih? Akhirnya gue mikir, sekolah anak gue buku bekas banyak, karena ganti penerbit gitu, setiap 2 tahun sekali ganti penerbit. Tanya sama teman ada, lo kira-kira bisa bantu nggak distribusin ke daerah mana kek? Gue kayaknya ada buku-buku bekas nih gitu. Oh bisa benar. Ya udah akhirnya ngubungin kepala sekolah. Pak, boleh nggak minta dari kelas 1 sampai kelas 6 buku-buku yang udah mereka semua sumbangin. Semua Masya Allah. Gue seneng banget gitu. Gue ngerasain gue pengen doing something, tapi dari sisi guanya sekarang sendirinya nggak punya. Akhirnya gue coba, ya udah orang-orang jadi ikut bisa berbagi juga. Ya, jadi kalau kita lagi nggak punya, mungkin kita hanya menjadi orang yang menyambung aja. Udah jadi bisa juga tuh berbuat baik, pahala juga. Benar, dan rasanya juga luar biasa juga sih. Arli hebat pengen seperti itu suatu saat nanti, amin. Iya, ketakutan ya, siapa sih yang tidak pernah merasakan takut, apalagi ketika memang dalam posisi yang membuat kita merasa bahwa aduh Allah, saya nggak bisa lagi. Pernah di titik itu nggak? Pernah, Allah, sering banget. udah nggak bisa ini mah. Sering banget, gitu. sering banget gitu. Cuma ya balik lagi, ya udah kalau memang ada saatnya kita butuh bersimpuh, kita butuh nangis, ya udah mintanya cuma mau Allah aja gitu. Maksudnya gue udah di fase yang kayak nggak bisa lah ngarep sama manusia gitu ya, ngarep sama si A, si B, si C gitu, even orang tua sendiri gitu kan. Karena yang paling miris adalah begitu keluarga terdekat misalnya, kita nggak punya nih, kita ngerasa I'm okay. Tapi begitu anak minta, aduh kita nggak punya, itu kan kayak failed banget. Terus orang tua minta, kita nggak punya, itu gitu bener-bener kayak damage-nya se-damage itu anak zaman sekarang banget. Sisa-sisa kita jadi startup ya.
damage, Ada nularnya dari anak-anak itu ya. merasa nggak berarti gitu Nggak kan berarti ya. banget, jadi kayak useless banget. Sedangkan gue terbiasa untuk minimal ya udah deh harus ngapain gitu. Jadi ya udah akhirnya kasih pengertian ke anak-anak. Oke, kamu mau jajan yang tadinya jajan yang coklat-coklat di depan kasiran 20 ribuan, sekarang udah dipilihnya yang ini aja yang 5 ribu. Kenapa? Soalnya buku lagi belum punya uang, nanti ya kalau misalnya udah kerja lagi dapat uang. Jadi kita kasih pengertian Insya Allah, kami lama anak baik deh ya. Mereka ngerti di gitu. Ngerti, alhamdulillah. Terus rezeki juga nggak kemana. Kayak kemarin nih, Magali lulusan sekolah SMA. Terus di Ilala sekolahnya tiba-tiba bikin inisiasi wisudanya yang harusnya dia sekolahnya di Tangsel, malah wisuda ke Bandung. Oh iya. Kan gue kayak, Duh, udah biaya. biaya lagi dong kalau misalnya cuma ngebiayain dia pergi perpisahan doang, masih bisa gue usahain gitu kan untuk perpisahannya doang. Ini perpisahan sama wisuda. Wisuda kalau kita nggak dampingin kan rasanya kumaha ya gitu. Tapi kalau kita dampingin kan ada biaya lagi. Kalau ke Bandung, biarpun cuma ke Bandung, kan nggak cuma gue doang. Iya. Pasti gue bawa suami gue bawa anak-anak. Pasti ntar mertua atau nyokap gue pengen ikut juga. Gue juga ke Bandung kan, sekalian. Biarpun cuma segitu doang, minimal 3-5 juta juga keluar. Betul. Berat gitu ya. Iya gitu. Biarpun orang ngerasain akan cuma segitu doang, tetap ke Bandung nggak mungkin kita nggak jajan bener. gitu kan. Ya udah itu gue bilang sama Magali, aduh Magali berat, Bobo nggak bisa iniin. Terus gimana dong? Kalau kamu nggak pergi, apa-apa nggak gitu? Terus dia bilang, ya nggak apa-apa, aku sih emang pengennya Bubu dampingin aku pas wisuda. Bener nggak apa-apa? Biarpun udah disiapin tuh jasnya gitu kan, udah siap. Bener nggak apa-apa ya udah nggak apa-apa. Taunya namanya rezeki ya nggak kemana. Terus ada orang tua yang sahabatnya dia juga emang mau liburan, sama-sama juga akhirnya memutuskan nggak mau pergi ke Bandung, tapi mereka malah mikir mau ke Bali, besok diajakin malah si Magalinya, boleh nggak ajak Magali? Berapa lama? 10 hari. Wah. Bener, ya udah nggak apa-apa. Jadi makanya ditanggung sama orang tua sono. Alhamdulillah. Rezeki anak nggak kemana gitu kan, gue rasanya aduh dia liburan, gue nggak bisa kasihin sesuatu buat dia, taunya dikasihin lewat jalan yang lain gitu. Nah ini makanya sih ada semacam apa ya, disebut petisi sih nggak permintaan kepada Menteri Pendidikan. Wisuda itu dikembalikan hanya untuk sarjana. Kuliah, iya betul. TK udah di wisuda tuh buat apa gitu loh ya. TK, SD, SMP, Dulu mah SMA. perpisahan aja dah Udah pakai itu kayak mengurangi kesakralan si para sarjana gitu loh katanya begitu ya. Ternyata di belakang wisuda kelulusan belum tentu semuanya orang mampu. Iya. Benar. Cuman karena peer pressure, tekanan dari orang tua Yes. murid, tekanan dari guru, ya mungkin ada yang memaksakan. Aduh maaf nih para orang tua yang selama ini saya mintain sumbangan buat perpisahan. Jadi gak enak hati saya. Panitia. Tapi gua nggak maksa. Maksudnya kalau anaknya nggak bisa ya udah. Iya, Nggak iya. berarti gua maksa terus jelek-jelekin enggak. Terus Tapi kan kalian mampu. Loh. Magali udah pulang apa ya? Belum, besok baru mau berangkat. Besok Oh, berangkat iya. sombong, hebat. Magali Jalan-jalan Gamila. Magali Gamila. Lucu bisa. Erli, Ya. terima kasih sudah berbagi dan juga ngasih tahu sama orang-orang bahwa kalian bisa kok selama kalian juga tadi pasrah, berprasangka baik Benar. gitu dan terus selalu berusaha. berusaha. Target kamu apa lagi Neng? Ke depan Neng sama Bugi mungkin. Targetnya yaitu mungkin sekarang kita mau nyoba dari hal kecil dulu aja, kita nggak mau muluk-muluk. Setidaknya kita jangan males, kita harus doing something, kita harus gerak. Good. Gitu, kita harus Setuju. gerak. Nggak usah ada gengsi gitu ya. Kemarin juga bilang sama Bugi, udah kalau misalnya nanti belum dapat pegawai, mau ngegoreng ayam kita aja yang ngegoreng. Gue bilang gitu kan ke si Bugi, biarpun dia kayak mikir. Namanya udah ada, namanya harus merek itu ya? Harus merek itu, namanya Yang mana nih? franchise. Yang mana nih? Yang S. Yang merah, semua merah. S. Merah ada merah semua. Iya merah semua. Masuk. Gitu. Sukses sama usahanya, Amin, mudah-mudahan amin. Iya, jalan apapun lah jalan itu. lancar ya Amin. dilancarkan semuanya. Salam sama Bugi, Iya, Magali insya mudah-mudahan serang-serang di Bali Iya, gitu ya. amin. Dan kamu juga tetap hebat. Nuhun Iya. bisa. Iya, kita belajar banyak dari Early hari ini ya kayak udah lama nggak ketemu, sekali ketemu. Terima kasih telah membuat kami menjadi semangat dan optimis lagi menghadapi hidup sesulit apapun sebetulnya mah
Kalau kita mau nerima terus kerja keras, Allah pasti kasih jalan. Amin. Harus yakin. Rotisan kalau suka sama tayangan kita hari ini, silakan like, subscribe, and comment dan bunyikan loncengnya. Iya, dan dibeli ayamnya nanti kalau sudah buka. Dan diorder susinya dan siapa yang terjemputnya. Ku telah bebas Bebas cicilan. Nah, ini desain aku. Warnanya biru, ada bunganya dan ada tulisan kepo. Kalau aku warnanya hitam, ada tulisan beli live. Pengen dapetin? Ini adalah kolaborasi antara kami, Roti TV dan juga Swepo. Gampang, tinggal klik link deskripsi.